dipersilakan ke lomba poster digital. Selamat datang untuk Dewan Juri, Pak Zen dan Kak Bimo. Untuk Kak Bimo, kami persilakan untuk membacakan kriteria poster digital. Selamat siang. Di siang hari ini kami mau kriteria lomba dari poster digital. Yang pertama, di sini ada kesesuaian dengan tema. Terus yang kedua, di sini ada promosi warna dan tata letak. Yang ketiga ada estetika gambar dan keempat ada kerapian. Mungkin di sini kami mau menambahkan yaitu ada poin originalitas. Jadi buat poster yang template atau mungkin tinggal copy paste itu mungkin nilai originalitasnya akan berkurang. Nah gitu. Jadi mungkin bisa disiapkan buat nanti yang presentasi. Bisa dijelaskan juga temanya tentang apa. Lalu proses pembuatannya pakai apa? Entah itu pakai Corel, Photoshop atau mungkin aplikasi lainnya. Lalu bisa dijelaskan elemen-elemen apa saja yang ditambahkan dalam poster tersebut. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda dari kelas 10 jurusan TSM. Kali ini saya mau mempresentasikan poster saya. Ini tema poster saya yaitu keragaman Indonesia. Di sini ada banyak suku yang di dalam negara Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada candi Hindu, yaitu contoh pengaruh Hindu di Indonesia. Lalu ada tugu Jogja. Jogja adalah tugu yang membatasi utara Jogja. Lalu ada candi Borobudur. Candi Borobudur adalah bukti bahwa pengaruh Buddha di Indonesia sangat kuat. Lalu ada rumah gadang. Rumah gadang biasanya digunakan untuk rapat atau pertemuan keluarga dalam adat Minangkabau. Lalu ada Monumen Suro dan Boyo. Monumen Suro dan Boyo adalah ikon dari kota Surabaya yang ditempatkan di depan kebun binatang Surabaya. Lalu di atas ada monyet bekantan. Monyet bekantan adalah monyet asli asal Indonesia yang dilindungi. Saya membuat poster ini dari kanva dan pixel dengan bahan mendownload dari Pinterest yang seperti itu. Saya membuat dari Pinterest secara gratis. Terus ada tulisan Wonderful Indonesia, itu menunjukkan betapa indahnya Indonesia dan berbagai hal Indonesia di dalamnya. Terus saya memilih background aku karena kalau dikasih background ini terlalu mencolok dan jelek. Sekian dari saya, terima kasih. Tulisan di bawah ini adalah Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku dan budaya yang mempersatukan kita menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata ini adalah kata-kata persatuan, yaitu yang bersenda Bhinneka Tunggal Ika, atau bisa diartikan berbeda-beda tapi tetap satu jua.
atas huruf E. Oke. Terus kenapa penempatannya ada di situ? Kalau ditempatkan di monumen-monumen ini takutnya enggak sedikit menghina itu, kayak menjelekan gitu Pak. Saya taruh di huruf D supaya tidak menjelekan monumen-monumen ini atau tubuh-tubuh. Oke, terima kasih. Yang ngambil dari Pinterest itu Yang Pak, tubuh-tubuh Pak. Itu yang itu ada yang di atasnya huruf E itu apa? Di atasnya huruf E itu oh terus yang itu Pinterest juga. ya. Terus selain itu Ini bentuknya candi, tugu, candi, sama rumah, sama monumen surau dan koyo itu bentuk dasar. Kalau yang karakter ini dari Canva. kalau pakai pixel labnya finishingnya atau Finishingnya itu menambahkan peta Indonesia sama background abu-abu dan logo Mutiara Harapan. finishingnya di mana? Canva kan di pixel Pixel Lab. pixel lab. Ini ya saya agak terganggu sama tulisan Canva ini. Jadi apa namanya ya menurut saya walaupun mungkin template ya tapi sedikit agak di istilahnya itu agak pro ya, agak pro sedikit ya. Jadi Canva itu gimana caranya tidak kelihatan gitu. Ini sudah ada gambar-gambar macam-macam tapi ada beberapa tulisan Canva-nya itu merata menyebar di beberapa tempat. Kalau menurut saya itu agak terganggu. Nah terus kemudian kenapa kok milih warna abu-abu? Nah kalau warna putih nanti monumen-monumen ini jadi nggak kelihatan Pak. Selain warna putih maksudnya kenapa kok kamu awalnya warna putih terus kamu ganti abu-abu? Nah terus kan nggak pakai putih kan bisa, maksudnya seperti itu. Kalau pakai warna lain kayak terlalu mencolok gitu Pak, terlalu cringe. Karena kalau menurut saya abu-abu itu mungkin yang kelas saya lupa ya dulu pernah saya sampaikan di kelas 11 atau kelas 12 ya. Jadi intinya kalau semua warna dicampur kalau semua warna dicampur itu nanti di tengah-tengah itu kalau pencampuran warnanya bagus itu jadinya putih. Tetapi kalau warna yang dicampur itu nggak pas komposisinya jadinya abu-abu ya. Nah jadi abu-abu itu sebenarnya warna yang kalau menurut teori itu warna yang tidak jelas ya. Jadi kalau menurut saya pemilihan warna harus diperhatikan juga apalagi untuk background karena itu untuk menjelaskan tingkat maksudnya itu seperti apa seperti itu. Nah, jadi saya kira sudah bagus untuk menggunakan berbagai macam aplikasi. Ini pakai HP. Oke. Jadi menggunakan berbagai macam aplikasi, ada Pinterest, Pixel Lab, sama Canva. Kenapa ada finishingnya di Canva saja? Itu Pak, keburu dihapus aplikasinya. Apanya yang dihapus? Aplikasi Canva-nya Pak. Kan saya tadi finishing di sekolah, soalnya nggak ada logo Mutiara Harapan Pak. Oh gitu. Terus logonya tadi di sebelah ini ya, di sebelah kiri gambar. Nah itu kenapa kok kamu taruh di sebelah kiri? Nah itu harus ada pertimbangannya juga. Gitu. Apa maksudnya? Kenapa harus di sebelah kiri? Saya taruh di sebelah kiri karena apa? Di kayak logo OSIS gitu Pak. Logo OSIS sebelah dada kiri, saya taruh di kiri Pak. Oke, mungkin Kak Imam ada tambahan? Saya juga. Kalau
kalau tambahan saya mungkin udah cukup. Terima kasih buat penjelasannya. Mungkin di sini aku mau garis bawahi mungkin kurangnya dari sini ya. Kayak pengenalan dari aplikasi yang digunakan, terus di situ juga ada mungkin seperti yang tadi dikatakan sama Pak Zen, gambar-gambar yang download itu ada watermarknya, dan itu masih ada watermarknya kan gitu. Ya, mungkin kalau kayak gitu bisa dihindari, jadi jangan ambil gambar yang ada watermarknya. Terus di wonder Indonesia itu di Indonesia itu ada kayak daunnya, itu mungkin gabungan dari gambar monyetnya itu. Iya, iya gimana? Sangat teknis itu Pak. Oke. Jadi mungkin kalau secara keseluruhan udah bagus secara konsep terus tata letaknya, mungkin yang bisa dihindari kayak gitu ya. Terima kasih. Di pertanyaannya itu yang pertama saya tanyakan ini kamu kerjakan pakai apa ini aplikasi Canva. murni Canva. Iya. Terus saya agak terganggu sama gambar yang ada di bawah itu. Kamu bisa menjelaskan nggak urutan dari sebelah kanan sampai sebelah kiri itu agama apa saja? Gitu. Itu yang sebelah kanan itu pendeta. Itu pendetanya agama Kristen. Terus yang ini yang pakai masker itu Islam. Terus yang sini agama Katolik. Terus yang ini pun itu. Yang merah pakai ada topinya itu agama Itu kamu lucu. Konghucu. Ya. Sebelahnya Itu Kristen. Terus itu agama Islam. terus Itu sebelahnya lagi yang sebelahnya jilbab yang kecil di tengah yang pakai kopiah ya itu agama Islam Pak, 3. tiga agama Islam. Terus yang pakai biru itu Itu Katolik. saya ini yang saya pahami mungkin nanti bisa disambung mungkin ya sama teman-teman yang lain. Kalau baru ini kurang pas ya, maksudnya kurang mewakili semua agama. Jadi beda sama punyanya Nabil atau Yuda itu hampir semuanya ada. Nah ini kamu ngambilnya kenapa kok tidak kamu ambil per agama gitu ya? Jadi apa kamu ini sendiri-sendiri atau langsung seperti tadi Nabil atau ya seperti Yuda ya, tadi itu ngambil dari Pinterest misalnya. Nah itu apakah ini sendiri-sendiri satu-satu apa langsung berbenah seperti ini? Itu sendiri-sendiri. Nah mungkin ada gambaran kalau ada agama 6 berarti kan harus mewakili satu persatu ya. Mungkin itu yang perlu di garis bawahi. Terus yang ada di bawah itu ada bangunan untuk tempat ibadah. Sebelah kanan sendiri itu kan gereja. Terus sebelahnya gereja itu untuk umat Konghucu. Sebelahnya Konghucu, masjid sebelahnya Hindu ya. Terus sebelahnya lagi itu ya berarti yang sebelahnya gereja atau yang di bawahnya itu pakai salib itu. Toh itu. Ya mungkin
yang perlu diperhatikan itu ya. Jadi kalau bisa pas di orangnya ya sesuai dengan agamanya. Ya maksudnya itu. Nah ini kekurangannya belum mewakili semua agama yang ada di Indonesia. Gitu. Terus pemilihan warna agak busuk dari jauh di semua. Nah itu kenapa kok milih warna merah putih atau krem gitu? Putih. Merah putih merah. Kenapa? Karena kayak merah itu melambangkan keberanian, terus putih itu suci. Kalau yang kedua, kenapa kok merah lagi? Sama keberanian. Kenapa kok tidak pilih warna biru atau warna putihnya dibawakan biar merah putih, putihnya turun sampai ke bawah itu kan juga bisa. Ya, jadi ini pesannya bersatu dalam keberagaman, satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Dan menghargai sesama perbedaan. Mungkin itu bisa dipisah-pisah ya, bersatu dalam kebersamaan, di enter satu nusa, satu bangsa Indonesia. Terus baru saling menghargai sesama perbedaan. Gitu. Terus untuk yang di atas itu beserta mutiara harapan lawannya kalau menurut saya kurang ke bawah. Itu logo nggak harus selalu di sebelah kiri, di tengah itu juga bisa. Malah kalau menurut saya lebih pas di tengah karena di bawah itu tulisan untuk temanya itu disenterkan. Jadi yang atas itu semuanya center. Jadi disenterkan semua, logo di tengah, beserta mutiara harapan agak turun ke bawah. Nah mungkin bisa jauh lebih bagus. Terus untuk yang warna merah di bawah itu diteruskan aja dari warna putih yang ada di atas. Atau warna yang merah di atas itu diturunkan jadi full separuh merah separuh putih gitu ya. Jadi mungkin kalau dari saya mungkin itu aja. Mungkin untuk koreksi-koreksi yang lain ya nanti bisa disambung ketika waktu di kelas ini. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Jansi dari kelas 10 jurusan EKP. Di sini saya akan menjelaskan makna ayat poster yang saya buat dengan tema keberagaman agama. Keberagaman merupakan suatu kondisi perbedaan dalam suatu bidang seperti yang saya buat ini bidang agama. Di Indonesia ada banyak agama, salah satunya ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Karena banyaknya agama yang ada di Indonesia ini, kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi. Maka dari itu, dalam perbedaan ini jangan kita buat sebagai penghalang untuk berteman dan bersahabat. Sekian dari saya, terima kasih. Sepertinya enggak pakai Canva. Oh, pakai Canva. Pro atau yang bukan pro? Pro, semuanya agak beda. Ini kenapa kalau dibuat muter seperti itu? Ataukah memang menemukannya sudah berputar seperti itu? Terus apakah ya katakanlah ini kalau template itu nah ini nggak pakai template ya, ini agak beda. Ini berarti kamu pakai elemen ya, elemen. Murni elemen yang pakai kamu nyari sendiri kan? Pakai katakanlah yang agama Islam itu kamu nyari semua yang mewakili ya, dan nyarinya ketemu Itu kan ada kata kuncinya. nah kalau agama yang lain juga
sudah ketemu sama. Iya, langsung. Nah ini ada frame ya, ini kamu masukkan garis putih di pinggir itu ya. Terus ada di belakang garis putih itu ada, di bawah ada kepulauan Indonesia ya, pulau-pulau ya. Nah terus yang warna biru itu apa maksudnya? Dari itu ada dari atas terus sampai ketulisannya itu perbedaan dalam apa itu? Perbedaan dalam perbedaan bukan penghambat persahabatan ya. Nah itu maksudnya apa? Ada air yang seperti itu maksudnya. Air atau apa? Gambar bumi. Oh gambar bumi. Oh itu bumi ya. Bhinneka Tunggal Ika Maju Terus Indonesia. Ini kamu merangkai dari beberapa elemen ya. Ini patut diapresiasi ya karena lepas dari template ya. Jadi pakainya Canva oke ya, semua aplikasi bisa dipakai, tapi yang nggak pas itu kalau template tinggal kasih logo, nah, itu yang kurang pas. Terus kenapa backgroundnya kuning yang kamu masukkan? Nah, saya kurang kelihatan untuk buminya gitu. Kalau menurut saya bisa buminya kamu tambahi warna yang lain atau atau backgroundnya dibuat yang lain. Terus kamu pilihan warna kuning itu Suka warna kuning. oh kamu suka warna kuning semuanya sampai buminya kamu warna kuning juga. Iya. Dari tanamannya udah warna kuning, warnanya agak gitu. Ya jadi ini ada yang agama itu ada apa aja, bisa kamu sebutkan dari yang paling kanan sendiri yang ada di bawah setelah perbedaan bukan penggambar. Nah itu yang ya itu yang itu naik sampai ke pura atau apa yang sebelah bawah sebelah kiri itu kamu sebutkan coba. Dari kanan itu ada agama Hindu, terus Buddha, Katolik, Islam, Konghucu, terus Kristen. Yang yaitu yang ditunjukkan sama kursor atau kursornya. Nah itu itu agama apa? Yang itu kursor. Nah itu Kristen. Kristen, terus Itu Konghucu, terus Islam, terus sebelahnya Katolik, itu Buddha, Buddha, terus Hindu. Hindu. Oke. Kalau yang bawah kamu ngambil dari karakter-karakter itu. Iya. Coba diturunkan ke bawah. Nah. Oh, gitu. Ya mungkin yang saya kurang kelihatan peta Indonesia di belakang sama ternyata itu bentuk bumi ya. Nah itu kalau lebih kelihatan lebih bagus lagi kalau menurut saya ya. Jadi bisa kamu tambahkan. Jadi sepertinya ini komposisinya pas, hanya mungkin dalam pewarnaan yang yang perlu agak memperhatikan gitu. Jadi memilih warna itu bukan karena kesukaan ya. Jadi kalau kesukaan itu nanti jatuhnya kepada ego ya. Jadi lebih ke objektivitas, karena ini yang dibentuk adalah tentang tema keberagaman intinya. Jadi kalau bisa ya warna itu mewakili maksud dari tulisan itu apa, atau dari gambar itu apa ya. Jadi seperti itu ya, mungkin yang bisa saya informasikan. Coba di support ya itu kalau saya logonya agak di tengah itu malah lebih bagus, karena itu tadi memperhatikan semuanya ada di center, di tengah itu ya. Jadi mungkin bisa
coba untuk memilih warna lagi Chelsea ya. Terus sama tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu juga kurang kelihatan ya. Mungkin maksudnya adalah merah putih ya. Nah itu mungkin bisa kamu ganti warna coklat atau warna hitam ya biar kelihatan. Saya kira temanya kalau untuk merah putihnya masih masuk gitu. Itu ya, jadi mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Amos Sono, kelas 10 jurusan DKV. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang poster saya yang berjudul Keberagaman Agama di Indonesia. Di poster saya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika dan Indonesia Bersatu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti semboyan, yaitu berbeda-beda tetapi tetap bertujuan dan memiliki makna. Kalau meskipun bangsa Indonesia berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Dan di sini ada gambar beberapa agama, yaitu Konghucu, Kristen, Hindu, Islam, Buddha, dan Katolik. Dan arti Indonesia Bersatu yaitu bersatunya bangsa dan keberagaman agama, ras, dan suku yang mendiami wilayah Indonesia dengan serasi. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Oke, untuk Amos, nah ini yang atas itu ada warna kuning, terus pojok kiri ini ya, terus ada daun-daun itu maksudnya apa Mas? Ada maksudnya apa? Untuk cuma menjadi penambah unik posternya. Itu warna merah putih setelah matahari kuning atas kiri. Untuk warna apa? Warna biru. Iya, itu warnanya merah putih. Terus turun lagi. Indonesia Bersatu. Full Canva. Iya. Canva Pro. Enggak. Coba agak zoom up. Yaitu apa namanya, yang bawah itu warna sama yang di tengah itu agak berbeda. Yang bawah itu warna hijau ya Mas, warna yang sebelahnya tangan itu. Iya. Terus yang di atasnya itu warnanya Kuning. bukan yang untuk itu kan, itu seperti di hutan gitu ya. Jadi ada apa namanya, daun-daun, terus ada itu daun yang dua di sebelahnya Bhinneka Tunggal Ika itu daun yang sama apa kamu balik kopi terus dibalik Di kopi. terus Ya. diputar gitu ya. Ya. Dibalik. Ini berarti kamu pakai elemen dan pakai template. Pakai elemen. Pakai elemen. Elemen yang di bawah itu langsung satu grup. Ya, itu langsung satu. Langsung satu grup. Bhinneka Tunggal Ika. Terus maknanya yang kamu tonjolkan dari sini Intinya tetap jaga kerukunan, terus kedamaian dan keharmonisan dalam melakukan kehidupan bertoleransi. Oke,
dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Setia Revita Andani dari kelas 10 jurusan akuntansi. Baik, dan di sini saya akan mempresentasikan isi atau makna yang terkandung di dalam poster saya. Poster saya ini temanya keberagaman agama. Keberagaman agama adalah aneka ragam yang ada di Indonesia. Contohnya seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Dengan adanya 6 agama menganut di Indonesia ini, memiliki keberagaman agama. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua dalam mempersatukan rakyat Indonesia. Toleransi antar umat beragama maupun bangsa pun wajib dijaga agar tetap utuh dan toleransi antar umat beragama maupun bangsa pun dijaga agar tetap utuh dan kamu langsung aja Canva terus template ya, template. Ada yang ditambahin? yang ditambahi gambar batik itu terus Garuda. Batik ya, mana batik? Batik mau gambar bunga. Terus coba naik ke atas, yaitu Jayala Indonesia. Ini langsung satu template. Yang kamu tambahkan di belakangnya. Yang saya tambahkan itu Garuda, terus bendera sama yang di bawahnya itu. Di belakangnya sebelum ada Garuda itu apa belakangnya? Kosong. Terus tulisan Jaya Indonesia itu juga kamu tambahkan atau aslinya gandeng sama punyanya? Gandeng sama Garuda. Itu warna backgroundnya memang kamu buat asli template. Iya. Ya. Itu kok ada Monasnya. Monas itu tidak termasuk kerukunan beragama. Monas itu kan Monas, Tugu Monas ya. Itu langsung satu template ya soalnya ya. Terus itu yang menara di sebelahnya masjid itu menara masjid atau ya apa? Oh ya. Terus turun. Nah itu belakang itu apa? Yang kayak masjid itu, memang masjid. Ya, masjid. Ya, yang bawah ini bagus ya, karena seperti gambar rayon.
Untuk yang tulisan SMK Mutiara itu kalau saran saya ditaruh di atas ya, jangan ditaruh di bawah. Ya mungkin coba dinaikkan ke atas. Ya itu mungkin bisa ditaruh di kanan atau tengah ya. Tapi kayaknya lebih bagus di tengah, tapi garudanya itu agak dikecilkan sedikit ya. Itu ya, jadi ini sudah usaha yang bagus ya. Mungkin kalau ada yang baru mengenal Canva ini ya, ini termasuk usaha untuk memadukan antara elemen dan template ya. Jadi banyak yang sudah memanfaatkan ruang-ruang kosong ya. Jadi cukup bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Arista Lestari, kelas 11 dari jurusan Multimedia. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya yang bertema yaitu keberagaman agama. Keberagaman agama adalah ragam agama yang terdapat di Indonesia seperti agama Islam, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Ini kalau saya melihat ini semacam pengumuman ya. Jadi pengumuman poster di sekolahan, intinya ada di sekolah ini ada agama yang berbeda-beda, intinya seperti itu. Jadi dikenalkan ini Islam, Konghucu, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Itu kenapa kok nggak disatukan saja? Itu sepertinya seperti elemen Islam misalnya itu satu kamu besarkan, gitu ya. Terus Konghucu kamu besarkan, Kristen kamu besarkan, gitu ya. Jadi aslinya itu bisa disatukan dalam backgroundnya itu, jadi masih terlalu masih mungkin menurut saya masih seperti perlu diolah lagi kembali. Terus penempatan logo yang di atas itu juga kalau pertimbangannya di gambar ini hampir semuanya itu ketengah, yaitu kalau bisa logonya juga di tengah gitu ya. Jadi kamu buat ke kanan itu alasannya kenapa? Apa gimana? Ada alasannya? Tidak ada. Nah itu harus titik-titik itu harus ada penempatannya ya. Mungkin untuk Melinda, terus keberagaman adalah keberagaman terbaik adalah dari keberagaman Indonesia. Oke, turun. Nah ini kalau menurut saya masih perlu banyak yang perlu diperbaiki. Terus turun lagi. Nah yang terakhir ya, SMK Mutiara Harapan Lawang itu kalau bisa ukuran size-nya, font size-nya itu kalau bisa sama dengan tulisan paling enggak yang ada di masing-masing kotak seperti Katolik, Buddha, Hindu. Nah itu kalau bisa sama ya. Ini background-nya itu apa? Krem atau putih? Krem. Nah itu kenapa krem? Apa syukur krem aja putih? Iya, karena dipandang kok. Oh, yang dipandang. Ya kalau putih kan terlalu netral ya. Gitu. Terus untuk tulisannya itu Buddha apa itu juga krem. Putih. Ya ini mungkin kamu mau memanfaatkan apa ini? Full Canva yang tidak pro ya? Ya, yang pro apa yang tidak pro?
Ya mungkin saya lupa tema ini apakah harus keberagaman agama? Ya? Keberagaman agama ya. Ya jadi mungkin ini yang kalau menurut saya ini pas untuk di ya mungkin untuk semacam apa ya, jadi pengumuman di ini ada ini macam-macam ya. Kalau agama Islam ini tempat ibadahnya, ini orangnya gitu. Ini seperti apa ya, pembelajaran untuk mengenalan agama-agama gitu. Jadi kalau menurut saya masih perlu ditingkatkan lagi ya. Mungkin Melinda bisa diambil. Baik, terima kasih atas pemasukannya Pak Zan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari kelas 11 jurusan Multimedia. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kerukunan antar umat beragama. Di sini saya mencantumkan gambar Garuda Pancasila karena Pancasila adalah dasar kesatuan Republik Negara Indonesia. Dan di sini saya mencantumkan orang-orang yang bergandengan tangan, dan di sisi kiri yaitu agama Katolik, di sebelah kirinya agama Hindu, sebelah kiri agama Islam, sebelahnya agama Kristen, dan yang terakhir agama Buddha. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, ini saya agak tertarik dengan foto-foto yang di bawah. Itu elemen apa template? Elemen. Ada ya elemen itu? Saya cari di Google, Pak. Oh, berarti kamu nggak pakai elemennya kan Pak? Nah, di Google terus kamu ketemu langsung satu grup gitu? Ya. Apa satu-satu? Langsung satu grup. Ya. Terus bentuknya backgroundnya sudah PNG. Backgroundnya putih. Backgroundnya putih, terus itu kamu hapus. Ya. Hapus pakai Backgroundnya rasa. background remover, eraser. Ya, terus Garudanya dari Canva. Canva. Tulisan itu fontnya Dari Canva juga. Ini kalau saya lihat punya ini cocok untuk dipasang di kaos ya. Kaos di belakangnya ada gambar ini ya. Jadi cuma logonya Mutiara itu di atasnya Garuda, pas di tengah-tengah. Nah itu nanti pas untuk kampanye ya, kampanye kerukunan antar umat beragama. Nah, ini yang gambar bawah itu saya kira cukup menarik karena kamu mengolah dari aplikasi mencari dari Google dan kamu itu tidak ada watermarknya, watermark. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya jadi ya mungkin kalau saran saya untuk yang logo itu kalau saya ditaruh di situ kok kurang pas gitu ya. Jadi mungkin logonya biar pas itu kalau menurut saya kalau tulisan itu kamu turunkan ke bawah dan dia di atas bisa, atau di atasnya Garuda itu juga bisa. Ya. Terus itu intinya berbeda-beda namun tetap satu, sebab semua yang baik tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu kamu buat sendiri atau ambil dari Canva. Ini pakai Canva Canva. Pro Biasa. Terus background itu apa? Putih atau
Keren. Kenapa kok keren? Kok banyak yang pilih keren? Kenapa? Keren. Warnanya cocok sama font yang gelap. Terus ini kan tadi beberapa kebanyakan itu milih gambar portret. Kamu ini kanan dan kiri, atas dan bawah sepertinya landscape bukan, portret bukan. Iya. Persegi. Iya. Iya, itu ya mungkin yang agak kurang pas itu ya, saya logonya ya. Logo sama banyak ruang-ruang kosong yang mungkin seandainya kalau di belakang dari tokoh-tokoh agama itu misalnya kepulauan yang bentuk pulau-pulau yang ada di Indonesia itu bagus ya, warnanya mungkin bisa coklat atau ya mungkin yang pas itu coklat ya, dari backgroundnya adalah red gitu ya. Itu mungkin pemanfaatan ruang kosong harus diperhatikan ya, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Satria Pangestu dari kelas 10 jurusan multimedia. Perkenalkan, nama saya Aditya Satria Pangestu dari kelas 11 jurusan multimedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang poster saya yang berjudul Keberagaman Agama. Jadi, keberagaman agama di Indonesia terdapat 6 agama. Yang pertama, Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Makna dari poster saya adalah meskipun berbeda tetapi tetap satu jua. Dari sisi lain mampu menjadikan kesatuan dan persatuan bangsa. Contohnya saling menghormati umat yang berbeda agama. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, ini saya lihat dari atas sudah cukup bagus itu kosong-kosongnya itu, ruang-ruang kosong. Itu warnanya atas itu merah, yang bawah itu putih. Terus kenapa yang di bawah itu ada apa ini? Di sebelah kanan itu murah, di sebelah kiri itu masjid. Terus yang lainnya kemana? Di atasnya. Nah, terus bisa nggak kamu sebutkan yang di atas itu ada agama apa aja? Yang di atas ya, yang di atas. Ada Buddha, Buddhanya Hindu, Kristen, Katolik, Islam, dan Konghucu. Konghucu yang mana? Yang bawah. Yang Buddha yang mana Buddha? Kalau saya atas itu Hindu ya, Hindu. Terus yang tengah itu yang ditunjukkan sama kursor itu Konghucu. Terus yang sebelahnya itu tadi apa? Islam, Kristen. Terus itu kalau nggak salah Kristen Ortodok yang ada di Rusia itu, yaitu Kristen Ortodok. Terus yang di bawah itu Islam Konghucu. Yaitu mungkin ini sudah pas, yang di tengah semuanya ada di tengah. Ya mungkin saya agak ini terganggu sama tulisan. Kamu pakai tulisan apa?
font apa? Kalau menurut saya ini font kamu terlalu ini ya, font kamu terlalu kaku. Maksudnya font kamu ini font yang biasa digunakan untuk pengetikan ya. Ya jadi kalau bisa dihindari font jenis ini karena hanya cocok untuk di model pengetikan gitu. Kalau untuk model di poster atau di apa mungkin kamu bisa agak pakai font yang atraktif gitu ya, atraktif tapi bisa dibaca. Ini seperti itu. Yang bawah itu adalah font-font jenis untuk yang dipakai di, misalnya kamu bisa pakai itu, tapi untuk di undangan, nah undangan, ya untuk undangan. Kalau untuk poster sepertinya kurang pas karena tidak matching sama gambar yang ada di belakang. Gitu. Terus di belakang tulisan ini itu ada saya tangkap ruang kosong yang agak besar ya. Coba agak zoom out sedikit. Nah itu ruang kosongnya agak terlalu besar ya. Itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk diberi nuansa apa ya, mungkin bendera negara Republik Indonesia, Garuda Pancasila atau pulau-pulau itu kan bisa dimasukkan gitu. Ya mungkin dari saya seperti itu. Dipertimbangkan lagi mungkin logo kalau bisa ditaruh di atas ya. Logonya SMK perkara tulisan di bawah tidak masalah gitu. Ya. Jadi biar kelihatan kalau pemanfaatan logo itu ditaruh kelihatannya itu langsung ke logonya gitu. Ya. Terus warna yang di atas itu merah dan putih. Ya mungkin merahnya itu merah ya, merah. Ya mungkin yang saya nggak kelihatan di sana merah beneran. Apa merah agak gelap? Dan jadi merah. Ya, ini banyak objek-objek yang tertutup atau warnanya sama dengan background gitu ya. Jadi mungkin agak dipertimbangkan seperti di sebelahnya penghujung itu kan ada salib itu ya, dan nah itu kan tidak kelihatan ya, mungkin bisa dipertimbangkan warna hitam warna merahnya itu yang agak cerah apa yang agak gelap. Saya kira warna merah selama itu merah untuk memperlihatkan merah putihnya Indonesia seperti itu ya. Ini cukup dari saya, silakan tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil poster saya. Tema keberagaman beraneka ragam agama. Kita biasa bertenggang rasa, toleransi, menghormati persaudaraan dan menghargai keberagaman. Boleh dikatakan nilai-nilai fundamental ini menjadi fondasi dan filosofi masyarakat di Nusantara dalam menjalankan moderasi beragama. Sekian, terima kasih. Ini template elemen ya, bisa. Elemen semua. Elemen semua. Yang di bawah itu elemen satu grup sama satu-satu. Itu semua. Semua. Coba ada bisa dinaikkan tuh yang saya. Ini hampir sama ya. Kalau yang template yang ada itu saya mungkin cara yang ditampilkan sama Ajis tadi lebih menarik ya. Dia mengolah template tapi nggak ngambil dari Canva. Nah ini
yang ini full dari Canva gitu. Ya, template, pemanfaatan template. Kalau menurut saya template itu hanya membantu saja ya. Kalau misalnya dirasa template itu, kalau apalagi seperti ini momen lomba ya, jadi momen template itu kalau saya ambil yang misalnya cari yang ini dapat atas sendiri ya, kebanyakan semuanya akan hampir sama mengambil yang itu. Akhirnya banyak yang menggunakan template itu gitu ya. Jadi mungkin itu gambarannya ya. Untuk tulisan ini yang saya kurang pas ya, karena mungkin yang bawah sama yang di atas antara, nah itu tidak benar yang itu tadi ya. Kita Indonesia berbeda-beda tetap satu jua, itu dua font yang berbeda ya guys. Iya Pak. Nah itu kalau menurut saya yang bawah itu lebih menarik ya, karena kalau yang Indonesia yang atas itu ini kurang punya karakter lah seperti itu ya. Jadi kalau coba di support. Nah ini kalau menurut saya ini punyamu lebih pas untuk menjadi cover buku pelajaran PKN ya. Jadi karena apa namanya, agama orang adanya perpecahan bukan perbedaan. Nah itu mungkin langsung PPKN gitu ya, itu pas. Dan di bawahnya itu judulnya ini kayaknya pas untuk cover buku Jis ya. Nah, jadi Mutiara Harapan itu nanti sebagai penerbit ya. Ini SMK sama itunya kurang pas juga ya. Jadi mungkin kalau menurut saya kamu taruh di mana, di atas bisa, tapi garudanya kamu turunkan, terus kamu kasih tulisan SMK Mutiara Harapan besar gitu ya. Jadi SMK Mutiara Harapannya memenuhi yang bagian atas, terserah logonya kamu taruh kanan atau kiri ya, seperti itu. Nah, mungkin dari saya cukup seperti itu. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan poster saya yang bertemakan beraneka keagamaan. Di sini pertama saya akan menjelaskan makna teks yang melengkung. Kenapa ada teks melengkung? Karena jangan sampai ada lengkungan negatif di antara saudara-saudara kita yang berbeda agama, suku dan ras. Terus kedua, kenapa ada gunung? Karena gunung tinggi seperti toleransi kita. Kenapa ada gunung? Karena akan terbang indah seperti kedamaian saudara-saudara kita. Kenapa dari SMK Mutiara Harapan? Karena saya bangga sekolah di SMK Mutiara Harapan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya ini langsung saya langsung ini komposisinya pas ya. Jadi karena ini tengahnya pas. Nah terus tadi ada penjelasannya tentang gunung. Nah itu saya kira ada laut ya. Ya laut Pak, laut. Ada laut, terus itu yang di belakang itu ada kuning, warna kuning atau apa ya? Ini rumput Pak, rumput. Ada maksudnya atau cuma elemen karena menunjukkan Indonesia atau gimana? Karena warna ini menurut saya indah, seperti hati orang Indonesia. Termasuk saya. Kalau laut itu kan itu bisa, kalau zaman dulu itu kalau anak-anak di sini
jadi kirinya itu sungai atau laut gitu. Nah itu langsung laut. Apa sudah template-nya seperti itu atau kamu nggak ada template? Karena template backgroundnya sudah seperti ini, Pak. Jujur ini saya memakai Canva, Pak, tapi ini ide saya sendiri. Yang ini saya tadi di sebelumnya saya sudah menemukan elemen dari 6 berapa itu? 7 agama. Ya. Atau itu ada Pak Haji sama Bu Haji. Iya, ini ngambilnya kelebihan dari Google, Pak. Itu dari sebelah kanan itu ada agama apa lagi, kamu bisa menjelaskan yang sebelah? Ya dari situ yang di kursor itu. Hindu. Salah. Udah. Ini Pak Ustadz Islam. Ini Bu Ustazah Islam. Ini saya bingung. Kalau Katolik ini nggak tahu lagi, ini kayaknya sih Kristen. Ini kayaknya pasangannya. Ya apa untuk pengambilan elemen dari itu ya, kalau menurut saya kamu ambil satu-satu, maksudnya itu kalau mencari itu ya satu-satu gitu ya. Atau kalau kamu bisa digambar aja, digambar pakai spidol atau apa, nanti di-scan terus dimasukkan dalam Canva gitu ya. Ini kalau menurut saya yang sebelah kanan pakai topi itu sebenarnya lebih dekat ke Yahudi. Kalau menurut saya itu, nah itu apa namanya, kalau di kita lebih dari 6, kalaupun di punya aku lebih dari 6 gitu. Ya, saya kira nggak masalah karena realnya di Indonesia yang resmi itu memang 6, tapi aslinya ada banyak. Tapi banyak itu pun sebenarnya semalan. Ya, kalau bisa memang cuma 6 saja. Yang lainnya itu kalau bisa meninduk ke agamanya sebenarnya. Tapi ya itu kembali lagi ke bentuk keberagaman Indonesia gitu. Coba disupport sedikit. Ya ini mungkin yang perlu diperhatikan ini ya apa, burungnya itu antara kanan kiri sama yang pojok formasinya sama ya, mungkin bisa satu digeser-geser dipindah ke bawah di sana satu-satu mungkin menjadi nyebar gitu. Nah, terus tulisan itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu cukup menarik karena T yang dipakai di situ seperti simbol salib ya. Jadi seperti simbol salib hanya menunjukkan toleransi yang dari negara Republik Indonesia. Oke, saya kira cukup. Terima kasih, Pak. Sekian presentasi dari saya. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Nama saya Galuh Arif Setiaji dari kelas 12 dari jurusan Multimedia. Di sini saya akan mempresentasikan poster karya saya yang bertema keberagaman dalam keagamaan, yaitu yang artinya terdiri dari agama Konghucu, Kristen, Buddha, Islam, Hindu, sama Katolik. Dan isi dari poster ini, toleransi dan negeri ini baik-baik saja sejatinya. Muslim menolong non-Muslim, non-Muslim menolong Muslim. Saya lanjut. Isi dari poster
yaitu toleransi di negeri ini baik-baik saja sejatinya. Muslim menolong non-muslim, dan muslim menolong muslim. Dari dulu sudah begitu. Siap. Ya, oke, ini kalau menurut saya ini karena saya tahu, mungkin ibaratnya ini saya belum tahu Galuh ya, tapi karena saya sudah tahu Galuh, ini belum kemampuan maksimal kamu, ya. Belum kemampuan maksimal kamu, jadi saya harap untuk yang berikutnya kamu bisa maksimalkan kemampuan. Ya. Coba saya agak ini sama tulisan yang jadi yang ada di kuning itu ya, toleransi itu. Nah itu kenapa kok hanya ya, karena kita ini ya, muslim dan non muslim. Muslim di negara Indonesia adalah mayoritas ya, jadi akhirnya kamu pilih seperti itu ya, itu toleransi. Disupport sedikit, yaitu ini murni ya, murni tanpa ya. Itu backgroundnya warnanya apa? Biru, Pak. Biru. Kamu maksudkan apa? Ada maksudnya? Ya ada sih, Pak. Kayak biru tuh kayak alamat di Indonesia gitu. Terus pulau-pulau kamu kasih merah itu gimana? Warna merah tuh kayak melambangkan warna yang hangat dan kuat dalam Indonesia. Ya mungkin saya agak terganggu sama ini apa itu 6 orang itu ya, karena dari awal sampai terakhir semuanya yang pakai ya, Banyak yang pakai. Itu mungkin perlu dipertimbangkan template itu ya, jadi mungkin bisa dicari alternatif apa Ya. mungkin dari saya cukup. Terima kasih atas dari Pak Said, sekian terima kasih. Selamat siang semuanya. Ramai banget yang nonton 6 juta umat manusia. Selamat siang semuanya. Jadi saya siang hari ini akan menjelaskan tema poster saya, itu bersatu dalam keberagaman. Karena di Indonesia itu banyak suku, banyak agama juga, jadi semuanya itu berbeda tapi tetap satu, makanya bersatu dalam keberagaman. Nah, saya akan menjelaskan kenapa desain saya seperti ini. Yang pertama di sini ada ya masjid, rumah ibadah umat Muslim. Terus ada belakangnya ada vihara atau kelenteng buat umat Konghucu sama Buddha. Tengah ada gereja Katolik. Sebelahnya lagi ada gereja Kristen. Belakangnya ada pura tempat ibadah umat Hindu. Nah, di sini juga ada apa ya, yang melambangkan umat-umat beragama itu. Di sini ada Konghucu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik, ada Muslim, sama ada Hindu. Nggak ada Islam. Ini latar bawahnya warna hijau biar adem ya, sama ada awan. Sebenarnya kelihatan sih awan, kelihatan kan? Ya ada awannya, ada burungnya tuh, burungnya di sana itu ya dari sana. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, jadi sudah cukup. Menurut saya sudah pas. Ya mungkin yang template itu semuanya sudah ada. Ya, iya udah ada semua. Oke, saya kira tidak ada masalah. Semuanya sudah pas. Oke. Silakan ambil bisa di. Sekian
sekolah. Terus yang kedua ada nama sekolah. Dan di sana ada huruf M sama H yang artinya mutiara kapal. Dan di sini saya mengambil judul Unity and Diversity yang artinya kesatuan dalam perbedaan. Karena di sini namanya keberagaman dalam beragama. Jadi saya mengambil judul Unity and Diversity. Terus di bawahnya terdapat tempat ibadah dari berbagai agama yang saling sampingan, yang artinya walaupun mereka berdampingan tapi mereka tetap menjadi satu kesatuan, tetap menjunjung rasa toleransi yang tinggi dari setiap agama. Terus untuk backgroundnya saya mengambil warna merah gradasi putih, mengambil dari warna bendera Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, ini bentuk yang lain dari dari yang lain-lain beda ya. Siluet ya, itu siluet. Terus seperti warna putih itu seperti pancaran sinar, terus memberikan memberikan efek siluet dulu. Iya, warnanya digradasi. Ini kamu pakai apa? Pakai Pixar. Pakai Pixar. Murni Pixar. Iya, murni Pixar. Ya, ini mungkin saya baru menemukan agak berbeda dari yang lain-lain karena konsepnya pakai gradasi dan memanfaatkan warna siluet. Terus sama yang itu saya agak kurang pasti. Kalau bisa satu aja namanya tidak usah banyak ya. Tapi untuk yang ini yang gradasi sama siluet itu benar. Ya, jadi ini tidak pakai kanva. Tidak, bebas kanva ini mana? Ya, sekali-sekali tidak pakai kanva ya. Kalau pakai kanva nanti wajib ambil yang pro. Ya, gratis dari Bapak Sen. Kalau udah pro nggak boleh, ya, harus pro. Oke, gitu ya. Jadi saya kira cukup. Saya kira ada keberbedaan sendiri dalam pemanfaatan ide dan ini untuk tampilannya seperti itu. Ya, terima kasih, mungkin cukup. Terima kasih, Pak. Sekian dari Bawa saya. acara dan mewakili segenap panitia dan semua pihak yang mendukung sehingga suksesnya acara ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan dari kalian. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah.